Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan wartawan yang saya hormati dan saya cintai, kita kembali bertemu update situasi Kamtibmas pertanggal 27 Desember 2021. Informasi pertama yang akan saya sampaikan seperti biasa terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 26 Desember 2021. Secara umum, gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 12 kejadian atau 3,18%, yaitu di tanggal 25 Desember sebanyak 377 kejadian, sedangkan di tanggal 26 Desember 2021 ada 365 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 349 kasus, pelanggaran pidana ringan 1 kejadian, kemudian bencana 4 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 16 kasus atau 4,38%. Di mana hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 ada 365 kasus, sedangkan di hari Minggunya 26 Desember 2021 ada 349 kasus. Bila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan kejadian tertinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu sebanyak 38 kasus. Kemudian yang kedua, pencurian kendaraan bermotor R2 sebanyak 17 kasus. Yang ketiga adalah kasus penggelapan sebanyak 11 kasus. Kemudian kasus yang keempat, kasus penganiayaan dengan pemberatan sebanyak 7 kasus. Dan yang kelima adalah pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 6 kasus. Sedangkan terkait data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 78 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 10 orang, kemudian korban luka berat 9 orang, korban luka ringan 109 orang, dan kerugian material sebanyak 135.900.000 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 401 kejadian dengan penindakan tilang sebanyak 108 kejadian dan teguran sebanyak 293 kejadian. Kasus yang menjadi atensi pimpinan, satu wilayah Polda Metro, kasus pencurian kekerasan dengan menggunakan sajam yang terjadi di Kabupaten Bekasi di Babelan. Korbannya adalah nama YA 19 tahun, di mana yang bersangkutan dihadang oleh 2 orang tak dikenal dengan mengancam menggunakan sajam. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan kanan dan pelaku membawa kendaraan milik korban. Yang kedua adalah Polda Bangka Belitung, kasus narkotika. Kejadian Sabtu 25 Desember 2021 di Kabupaten Bangka Barat telah ditangkap seorang pelaku atas nama Y dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21,07 gram
Yang ketiga, di wilayah Polda Kaltim, kasus narkotika hari Minggu 26 Desember 2021 di Kabupaten Berau yang telah ditangkap orang tersangka atas nama DM dengan barang bukti 2 paket besar narkotika jenis sabu. Kemudian yang keempat, di wilayah Polda NTT terjadi bencana alam banjir bandang. Terjadi di hari Kamis di Desa Aiton, Kecamatan Belu. Terjadi banjir bandang yang disebabkan tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan sungai meluap. Namun kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Yang kedua, terkait dengan peristiwa pengrusakan ruang kerja Gubernur Banten. Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya yang telah membuat pengaduan di Polda Banten pada tanggal 24 Desember 2021 terkait adanya beberapa oknum buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerja Gubernur Banten pada aksi demo menuntut revisi upah minimum provinsi. Tentunya setelah menerima laporan pengaduan, Polda Banten dalam hal ini Direktorat Reskrim segera bertindak dengan mengidentifikasi pelaku berdasarkan dokumentasi yang disampaikan pelapor, dan setelah diidentifikasi, penyidik melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku, di mana 4 tersangka dikenakan pasal 207 KUHP atas nama AP 46 tahun, SH 33 tahun, SR 22 tahun, dan SWP 20 tahun. Kemudian 2 tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama atas nama OS 28 tahun dan MHF 25 tahun. Kami sampaikan bahwa Polda Banten saat itu melakukan pengamanan saat penanganan aksi unjuk rasa buruh dengan mengedepankan persuasif agar tidak terjadinya benturan dengan massa buruh dan pelayanan aksi. Polri tentunya selalu menghormati dan menghargai kebebasan pendapat, termasuk masyarakat atau warga yang melakukan unjuk rasa. Kami menghimbau agar masyarakat ataupun warga yang melakukan unjuk rasa tentunya bisa juga tetap menghargai situasi keamanan, menghargai hak-hak orang lain. Dan kami menghimbau dalam penyampaian pendapat, dalam penyampaian unjuk rasa tentunya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang mana pelanggaran-pelanggaran seperti pengrusakan, kemudian hal-hal lain yang mengakibatkan situasi gangguan Kamtimas terganggu, mohon kami himbau agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Misi Kemanusiaan Internasional Divisi Hub Inter terkait dengan
penanganan tenggelamnya kapal pengangkut TKI atau PMI, pekerja migran Indonesia, di Tanjung Balong, Malaysia. Telah dilakukan penyelidikan dan juga tentunya penyidikan, Polri telah mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia, sebagai perekrut PMI atau TKI tersebut, di mana para PMI yang menggunakan kapal boot mengalami kecelakaan. Tindak pidana perlindungan pekerjaan migran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersangka tersebut atas nama inisial JI, beralamat di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dari korban yang selamat diperoleh informasi bahwa ada 5 orang yang direkrut oleh tersangka JI, dan dari 5 orang tersebut setelah terjadinya kecelakaan kapal boot, 4 meninggal dunia. Itu yang direkrut dari tersangka atas nama inisial JI. Kemudian yang tersangka yang kedua yang diamankan adalah saudara AS. Alamat Kelurahan Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang. Dari pengakuan korban yang selamat, ada 4 orang yang direkrut secara ilegal oleh tersangka AS. Dari 4 orang tersebut, 2 orang meninggal dunia. Atas nama M selamat, atas nama Miss meninggal dunia, atas nama Kakak selamat, dan atas nama F meninggal dunia. Jadi sampai saat ini ada 2 tersangka yang diamankan oleh penyidik, dan saat ini masih pendalaman, masih proses untuk menindaklanjuti sampai sejauh mana perekrutan secara ilegal pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal ke luar negeri. Kemudian yang terakhir kami sampaikan terkait dengan Ops Lilin 2021. Secara umum kami sampaikan pelaksanaan Ops Lilin yang mulai berlaku dari tanggal 23 Desember sampai nanti 2 Januari, sampai saat ini pelaksanaan operasi Lilin 2021 berjalan aman dan lancar. Kami akan sampaikan data masuk kendaraan ke DKI Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama yang arah ke Bandung, gerbang tol Cikupa arah Merak, dan gerbang tol Ciawi arah Puncak. Data masuk kendaraan ke DKI Jakarta total dari 4 gerbang tol tersebut pada tanggal 23 sebanyak 143.254 kendaraan
mengalami peningkatan dari hari sebelumnya, dan kendaraan masuk dari 4 gerbang tol tersebut di tanggal 24 Desember 2021 mengalami penurunan sebanyak 137 kendaraan 705. Ulangi, 137.705 kendaraan. Artinya terjadi penurunan dari tanggal 23 dibandingkan dengan tanggal 24. Kemudian ketika dibandingkan dengan tanggal 25 terjadi penurunan kembali dengan tren 1,9%. Total jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui 4 gerbang tol tersebut sebanyak 125.003 kendaraan. Kemudian di tanggal 26 mengalami penurunan kembali dengan total kendaraan masuk sebanyak 51.724 kendaraan. Itu data masuk kendaraan ke DKI Jakarta. Sedangkan data masuk kendaraan atau keluar dari Jakarta, keluar Jakarta dari 4 gerbang tol tersebut di tanggal 23 kendaraan yang keluar Jakarta sebanyak 154.053 kendaraan. Kemudian tanggal 24 Desember 2021 169.900 kendaraan. Kemudian di tanggal 25 Desember 146.086 kendaraan, dan tanggal 26 Desember menurun kembali sebanyak 42.209 kendaraan. Tentunya Polri dan juga dibantu aparat stakeholder lainnya terus melakukan kegiatan pengamanan dalam Ops Lilin ini sampai nanti puncaknya adalah arus kembali setelah melaksanakan libur Nataru. Sekali lagi kami sampaikan situasi arus lalu lintas di jalur tol, jalur arteri keluar masuk Jakarta secara umum situasi aman, lancar, dan terkendali. Demikian yang kami sampaikan update situasi Kamtimas hari ini. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya dari yang saya sampaikan, silakan. Ini masih dilakukan pendalaman dari penyidik ya. Ini baru kita lakukan penangkapan kedua orang tersebut. Tentu kita masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Termasuk di backup oleh Divhub Inter, di mana penyidikan ini oleh Polda Kepulauan Riau. Profesinya adalah perekrut, ya. Profesinya merekrut, ya. Jadi dia membantu untuk merekrut PMI ya, atau dulu namanya TKI secara ilegal untuk berangkat bekerja ke luar negeri, dalam hal ini negara Malaysia. Ya. Jadi kalau dibilang profesinya, itu profesinya. Ya. Ada kita masih dalami, tapi sampai saat ini korban meninggal dunia dari tenggelamnya kapal boat tersebut 16 orang. Kita lihat ini dari korban tersebut
telah ditangkap 2 pelaku atau tersangka yang diperoleh dari keterangan korban yang selamat. Di korban yang selamat dilakukan pemeriksaan, ya. Siapa yang merekrut mereka? Nah, muncul nama JI dan AS ini, ya, di mana saudara JI, ya, mengamankan merekrut 5 orang. Kemudian dari 5 ini yang saya sampaikan tadi, beberapa orang meninggal dunia. Kemudian yang AS 4, dari 4 ini 2 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Ya, kami sampaikan bahwa pengiriman PMI atau TKI ini dikirim secara ilegal tanpa melalui perusahaan, dan mereka masuk dan keluarnya tidak melalui jalur pelabuhan resmi, ya. Artinya dia bukan keluar dari negara Indonesia, tidak melalui pelabuhan resmi, dan masuk pun ke Malaysia juga bukan melalui pelabuhan resmi. Jelas ya? Pak, ada indikasi human trafficking nggak Pak dalam kasus ini Pak? Ya ada. Ya. Jadi ini akan didalami, ya. Ini juga akan kita angkat sebagai tindak pidana perdagangan orang, ya. Tapi ini kita dalami. Saat ini penyidik baru menerapkan pasal penempatan dan perlindungan pekerja migran secara ilegal. Indikasinya ada, namun ini masih didalami dulu oleh penyidik, ya. Yang jelas yang sudah bisa menjerat pelaku tersebut adalah pengiriman pekerja migran secara ilegal. Oke, jelas. Secara umum mereka ini tentu menghindari dari petugas. Jadi mereka ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mereka berkumpul dulu, kemudian mereka dikumpulkan, ya, dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di rumah-rumah mereka. Kemudian mereka setelah membayar, katakanlah korban ini membayar, mereka dengan kelompoknya memfasilitasi dengan menggunakan kapal atau boat, ya, perahu yang selanjutnya ke Malaysia. Malaysia tentunya berangkatnya pun secara ilegal. Ya. Jadi bukan melalui pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam, dan masuk pun ke Malaysia tidak melalui pelabuhan resmi yang ada di negara Malaysia. Jelas ya. Ini masih didalami oleh penyidik, ya. Berapa lama dia melakukan masih didalami. Update pertama kita sampaikan penangkapan terhadap 2 pelaku atau tersangka tersebut. Itu nanti masih dilakukan pengembangan. Di hasil pengembangannya akan kami sampaikan kembali. Baik, rekan-rekan. Yes. Kita tanya, ya, ke teman Bareskrim. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.